Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hakim menyatakan Nadiem Makarim bersalah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 809,59 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Putusan majelis hakim dalam sidang perkara Nadiem ini ternyata tidak bulat. Ada satu hakim yang berbeda pendapat atau menyatakan dissenting opinion. Hakim Andi Saputra menilai tidak ditemukan niat jahat dan alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nadiem, sehingga harus dibebaskan. Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang. 2. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat, actus reus, yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi. Ditimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut. Di awal kami sampaikan bahwa putusan yang juga menjadi sorotan, usai membacakan putusan, majelis hakim langsung meninggalkan ruangan tanpa memberi kesempatan pada Nadiem untuk memberi tanggapan. Terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Menanggapi vonis majelis hakim, Nadiem menyatakan dirinya divonis berdasarkan fakta-fakta yang tidak masuk akal dan akan mengajukan banding. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi. Saya divonis secara praktis 15 tahun. Karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu. Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuah
demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana. Sementara jaksa penuntut umum menilai putusan hakim telah sesuai dengan dakwaan, sekaligus membuktikan tidak ada kriminalisasi dalam kasus Nadiem Makarim. Ini bukan menang atau kalah, tapi pada hari ini hukum telah ditegakkan, keadilan telah ditegakkan, terdakwa telah mendapatkan keadilan, warga masyarakat telah mendapatkan keadilan, anak-anak sekolah yang hak-haknya dirampas, yang dimana tidak mendapatkan pemerataan pendidikan digitalisasi di seluruh Indonesia, telah mendapatkan keadilan. Sementara keluarga dan rekan-rekan Nadiem mengaku sedih dengan putusan hakim. Mereka berharap Nadiem bisa terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Membuat kecewa, membuat sedih, tetapi saya percaya ini kan negara hukum ya. Semua para pendiri bangsa kita, cendekiawan, seniman, ahli agama, pemimpin bangsa, inginnya apa sih? Menegakkan keadilan dan harus diperjuangkan. Jadi saya yakin Nadiem punya iman yang kuat ya, punya kecerdasan juga dan punya kebijaksanaan. Dia pasti akan mencari jalan untuk memperjuangkan keadilannya itu. Keputusan ini semoga bukan keputusan yang akhir. Selain Nadiem, terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook lainnya juga telah menerima vonis. Salah satunya adalah mantan konsultan Kemenristek Dikti Ibrahim Arif alias Ibam yang divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sementara 2 mantan pejabat Kemendikbudristek lainnya juga divonis 4 dan 4,5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.